atau tokoh ini hanyalah hasil imajinasi, khayalan, ya, tokoh imajiner yang dibuat oleh orang-orang di tanah Arab pada abad-abad sekitar tahun 800, tahun 900, tahun 1000 dan sekitar itu. Itu disampaikan oleh Dr. Sumanto Al-Qurtubi kepada saya. Nah, mungkin sebagian dari Anda juga ada yang pernah mendengar informasi seperti ini, teman-teman, ya. Tetapi pada video kali ini saya akan sajikan sebuah edukasi yang disampaikan oleh orang yang saat ini sedang viral-viralnya, teman-teman, ya. Kalau di TikTok gitu ya, itu viral banget. Di beberapa channel YouTube juga, ya. Orang ini konon berasal dari Aceh dan sekarang sudah ada di luar negeri, ya. Mantan beragama merek Islam yang sudah murtad keluar dari agama Islam dan kemudian banyak membongkar tentang hal-hal yang sangat bermasalah dalam agama Islam. Dan orang ini juga menyatakan hal yang sama sebagaimana Dr. Sumanto Al-Qurtubi tahun 2007 pernah berkata kepada saya bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya hanyalah tokoh fiktif. Seorang konten kreator warga perumahan Muktisari, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, dibekuk Satuan Reserse Kriminal Polres Jember lantaran membuat konten penistaan agama. Pelaku atas nama Donald Ignatius ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Badung, Bali karena menyebarluaskan konten yang menyebut Nabi Muhammad merupakan tokoh fiktif. Video berdurasi 10 menit 19 detik yang diposting pada 30 April 2025 ini disebarkan melalui akun YouTube miliknya, yakni Warta Kabar Baik, dan banyak menuai kecaman dari berbagai pihak, khususnya umat muslim. Dari pemeriksaan sementara aparat kepolisian Resor Jember, pelaku membuat konten tersebut hanya untuk menaikkan jumlah viewers, juga menghasut, mengajak serta mempengaruhi rasa kebencian dan permusuhan antar umat beragama. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa telepon genggam untuk merekam video dan tripod. Bersifat menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Ini dilakukan oleh tersangka inisial DISB yang mana berusia 47 tahun, pekerjaan swasta, alamat Perumahan Muktisari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Adapun kronologis kejadian, ini tersangka DISB ini selaku pemilik akun YouTube Warta Kabar Baik memposting sebuah video pada tanggal 30 April tahun 2025 berdurasikan selama 10 menit 19 detik dengan judul Sosok Nabi Muhammad Ternyata Fiksi. Bahkan dari catatan polisi, pelaku pada tahun 2017 lalu pernah dihukum selama 2 tahun 10 bulan di Bali dengan kasus yang sama. Suyono, FTV Jember, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Detektif Jadil HMC, ya. Channel akan membongkar segala tipu daya para polikardus penghina penghujat agama Islam. Salah satu konten kreator yang suka membuat konten-konten menghina dan menistakan agama Islam akhirnya resmi diringkus oleh pihak kepolisian. Yaitu siapa? Frans Donald, ya. Jadi ini adalah salah satu polikardus yang kembali harus berurusan dengan hukum lantaran membuat konten yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW adalah tokoh fiktif. Aulanya juga tokoh fiktif. Bahkan dia katakan Arab itu berasal dari bahasa Jawa. Istilah bangsa Arab, istilah orang Arab berasal dari bahasa Jawa. Ini apaan gitu, ya. Dan ini bukan kali pertama Frans Donald masuk penjara, teman-teman. 2017 lalu, Bang Frans Donald ini sudah pernah masuk penjara dan divonis 2 tahun 8 bulan. Terus setelah keluar, sempat bertobat, bahkan mengajak saya untuk kolaborasi, membuat konten-konten yang khusus mengajarkan orang Kristen. Saya ingat sekali, di tahun 2020, teman-teman, saya pernah membuat konten bareng dengan Bang Frans Donald ini. Bahkan kita buat berjilid-jilid tentang pengajaran Unitarian. Jadi bagi teman-teman
yang mungkin ya pernah mendengar tentang Unitarian, pernah mendengar sekte di dalam kekristenan yang mengakui Yesus hanyalah utusan, yang mengakui Yesus tidak pernah setara dengan Allah Bapa, Yesus hanya ciptaan, hanya utusan. Itu adalah Kristen Unitarian, dan dulu viral di media sosial lantaran saya mengundang Frans Donald dan Bang Beni Irawan untuk menjelaskan pengajaran mereka. Itu sampai berjilid-jilid, dan luar biasa sekali banyak orang Kristen yang akhirnya pindah jadi Unitarian saat itu. Tetapi hanya berlangsung kurang lebih setahun ya teman-teman. Bang Frans Donald kembali berulah, kembali mulai menyerang iman Islam. Apalagi setelah beberapa kali diskusi, berdebat dengan pihak Muslim. Frans Donald ini tipikalnya nggak bisa ngontrol emosi, bawaannya meledak-ledak, bahkan sering sekali menggunakan kalimat-kalimat umpetan, makian, dan kata-kata kebun binatang. Jadi memang kalau Polycardos itu punya karakter seperti itu, tetapi waktu dulu pernah saya coba bimbing. Supaya ya jangan offside. Jangan lagi menghujat keyakinan orang lain. Kalau Anda ingin fokus dengan pengajaran Unitarian Anda, saya berikan panggung. Saat itu saya berikan panggung, teman-teman. Bahkan videonya viral ya. Bagi teman-teman yang mengikuti saya dari zaman pertama-pertama pasti tahu bagaimana saya memperkenalkan Unitarian, saya perkenalkan Oneness, Triteos kepada teman-teman Kristen. Bahkan saya yang dilaporkan ya, berjilid-jilid oleh teman-teman Kristen yang tidak terima ada pengajaran di luar Trinitas. Dulu Oneness itu masih kecil, teman-teman. Berkat saya kenalkan, jadi terkenal seperti sekarang, jadi banyak jemaatnya seperti sekarang, dan bermunculan orang-orang Oneness ya. Ada Mikana, ada Herdi ya. Dulu mereka tuh belum tahu apa-apa, belum ngerti tentang yang namanya Oneness. Waktu saya pertama perkenalkan dengan pendeta Samuel, Joshua Teu ya, Oneness itu masih kecil sekali. Sekarang udah lumayan lah, udah berkembang ya. Dan Frans Donald ini sudah resmi ditangkap, teman-teman, setelah menyebut Nabi Muhammad sebagai tokoh fiktif. Ya, ini orangnya, Frans Donald, sudah dipangkas botak ya, karena sudah resmi konferensi pers dari pihak Polres Jember, jadi dipangkas botak nih ya. Nih, Frans Donald, konten kreator dengan subscriber 114.000, warga lingkungan Muktisari, Kelurahan Tegal Besar, Kaliwates, Jember, berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Jember di Badung, Bali. Jadi dia KTP-nya beralamat di Jember, tetapi domisili sekarang di Badung, Bali. Ya, di wilayah Bali, di mana setahu saya ya, selain menjadi konten kreator, Frans Donald juga berjualan dimsum. Setahu saya dia dulu jualan dimsum, dan lumayan banyak lah pelanggan-pelanggan dia, toko-toko yang dia supply dimsumnya. Frans yang ditangkap polisi setelah di akun YouTube-nya menyebutkan, jika Nabi Muhammad oleh sebagian orang dinyatakan sebagai tokoh fiktif. Tak ayal, pernyataan di akun channelnya yang sudah dilihat oleh ribuan orang tersebut banyak dikecam oleh masyarakat, sehingga LBH GP Ansor Kencong melaporkan akun tersebut ke Mapores Jember pada bulan April lalu. Pelaku FD kami amankan di Badung, Bali atas penistaan agama. Atas laporan dari saudara MKK, dalam akun YouTube-nya FD menyebutkan jika Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif, ujar Kapolres Jember AKBP Bobby Adimas C. hari Senin. Kapolres menjelaskan bahwa unggahan video di channel YouTube-nya tersebut bisa memicu kebencian kepada umat Muslim. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pihaknya menjerat pelaku dengan Undang-Undang ITE, di mana ancaman hukumannya adalah 6 tahun atau denda 1 miliar. Frans sendiri, meski asli warga Jember, selama ini tinggal di Bali. Bahkan pelaku juga melakukan rekaman YouTube-nya juga di Bali, termasuk saat melakukan perekaman penistaan agama yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif ya. Jadi memang video tersebut viral bulan lalu, terutama di Instagram dan Twitter ya. Jadi dia membuat sebuah video dengan durasi 10 menit yang menyebutkan Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif yang dia kutip dari teman-temannya. Dari seorang murtadin dan seorang teman menurut dia ya. Dimana dari video tersebut terus di-reupload, diumumkan oleh banyak akun-akun, sehingga akhirnya viral dan Frans Donald ditangkoi ya teman-teman. Terus pasti banyak yang nanya, Bang, mana videonya gitu kan? Apa yang disebut oleh Frans Donald? Oke, kita putarkan dulu biar teman-teman tahu ya apa yang disampaikan oleh Frans Donald dalam video tersebut.
adalah bukan rahasia lagi. Banyak orang yang sangat meyakini bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya hanyalah tokoh fiktif. Fiktif artinya tidak beneran pernah ada sebagai suatu pribadi, sebagaimana yang sekarang diyakini oleh banyak sekali orang. Fiktif artinya tokoh ini adalah tokoh hasil imajinasi atau tokoh imajiner yang tidak sungguh-sungguh pernah ada. Adapun saya, Frans Donald, pada tahun 2007 di kota Batang, Jawa Tengah, saya pernah berjumpa dengan Dr. Sumanto Al-Qurtubi yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Amerika Kanada. Beliau adalah penulis buku dan juga dosen di berbagai universitas di luar negeri. Nah, pada tahun 2007 itu ketika beliau sedang liburan pulang ke Indonesia, yaitu di rumahnya di kota Batang, Jawa Tengah, saya sempat mengunjunginya dan kita bincang-bincang tentang banyak hal. Dan salah satu hal yang tegas disampaikan oleh Dr. Sumanto Al-Qurtubi adalah bahwa patut diduga kuat bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif, ya. Artinya tidak benar-benar ada, atau tokoh ini hanyalah hasil imajinasi, khayalan, ya, tokoh imajiner yang dibuat oleh orang-orang di tanah Arab pada abad-abad sekitar tahun 800, tahun 900, tahun 1000 dan sekitar itu. Itu disampaikan oleh Dr. Sumanto Al-Qurtubi kepada saya. Nah, mungkin sebagian dari Anda juga ada yang pernah mendengar informasi seperti ini, teman-teman, ya. Tetapi pada video kali ini saya akan sajikan sebuah edukasi yang disampaikan oleh orang yang saat ini sedang viral-viralnya, teman-teman, ya. Kalau di TikTok gitu ya, itu viral banget. Di beberapa channel YouTube juga, ya. Orang ini konon berasal dari Aceh dan sekarang sudah ada di luar negeri, ya. Mantan beragama merek Islam yang sudah murtad keluar dari agama Islam dan kemudian banyak membongkar tentang hal-hal yang sangat bermasalah dalam agama Islam. Dan orang ini juga menyatakan hal yang sama sebagaimana Dr. Sumanto Al-Qurtubi tahun 2007 pernah berkata kepada saya bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya hanyalah tokoh fiktif. Oke, without wasting time, kita langsung simak sama-sama, ya. Demikian cuplikan edukasinya. Karakter atau figur itu adalah fiksi. Muhammad itu fiksi, jadi hanya keyakinan saja. Kemudian lebih menarik lagi, dari sudut Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang ketika tersebutkan nama Muhammad itu referensinya sebagai figur seperti yang kita baca dalam kitab hadis. Artinya 5 kali kata Muhammad tersebutkan dalam Al-Quran, tidak satu tempat pun kata Muhammad itu direferensikan, dimaksudkan sebagai sesosok seperti yang kita baca dalam kitab fikih atau seperti yang diyakini umat Islam. Nah, timbul pertanyaan, Mr. M ini atau Muhammad yang diyakini umat, yang diagung-agungkan sehingga terjadi banyak pertumbuhan darah dan lain-lain, ya kan, segala kerutuhan yang terjadi oleh karenanya. Berarti orang Islam yang mereka ikuti adalah bayangan-bayangan fiksi Muhammad, ya kan, karena dari tradisi atau kitab fikih itu sendiri yang digambarkan adalah bayangan, bukan karakter yang memang secara arkeologi bisa dibuktikan keberadaan Muhammad itu. Hanya sekedar keyakinan. Dan kemudian yang lebih menarik lagi, kitab itu sendiri yang dikeluarkan bukan karya figur dari seseorang itu sendiri. Artinya kitab Bukhari atau Muslim, yang diklaim Sahih Muslim, Sahih Bukhari, bukan keluaran sesosok yang dimaksud. Artinya bukan keluaran Muhammad. Jadi banyak sekali lapisan-lapisan yang cukup aneh dalam Islam itu yang memang perlu digugat, ya kan, digugat. Menurut saya sejauh ini saya lihat, saya menyimpulkan figur Muhammad dalam agama Islam sungguh fiksi. Itu satu.
Kemudian karakter-karakter yang ada di dalam kitab itu sendiri, kitab fikih dan kitab hadis, juga figur-figur fiksi, figur-figur buatan, bukan sesosok yang memang pernah terjadi. Nah, sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik dimanapun Anda berada. Kalau teman-teman sering mengikuti edukasi-edukasi yang disampaikan oleh Mbak Bisri dalam banyak video-video terdahulu, baik video live maupun yang nggak live ya teman-teman, Mbak Bisri sering sekali menegaskan bahwa sebagaimana kata Allah itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya getaran, vibrasi, yaitu bahasa Jawanya Allah. Kemudian dibawa ke Arab dijadiin nama Tuhan. Kemudian juga kata Arab sendiri itu ada asalnya juga dari bahasa Jawa, anane rabi, Arab, dibawa ke sana jadi nama bangsa. Dan sesungguhnya kata Muhammad itu juga dari bahasa Jawa yang artinya yang jelas, yang terang, yang jelas, yang kelihatan. Itulah arti dari kata Muhammad. Yang jelas, yang kelihatan. Begitu. Ini kata sifat. Ya, jadi sesuatu yang disebut sebagai Muhammad itu sesuatu yang jelas yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang ada di dalam diri setiap manusia. Itulah Muhammad. Jadi Allah adalah getaran vibrasi di dalam diri kita. Muhammad adalah sesuatu yang jelas, yang terang benderang. Tetapi sampai di Arab, Allah dijadikan nama Tuhan, Muhammad dijadikan nama Nabi. Kira-kira begitu. Teman-teman bisa memahami ya yang saya maksudkan ya. Jadi ada korelasi hubungan yang sangat erat antara edukasi yang disampaikan oleh Bapak berjenggot tadi dalam cuplikan video tadi dengan edukasi yang selama ini disampaikan oleh Mbak Bisri. Jika Bapak berjenggot itu dengan tegas mengatakan, dan juga teman saya, Dr. Profesor Sumanto Al-Qurtubi itu, bahwa sosok Nabi Muhammad adalah sosok fiktif, tokoh fiktif yang dimunculkan oleh orang-orang Arab itu. Sedangkan kata Muhammad yang sebenarnya adalah kata sifat yang berasal dari bahasa Jawa. Teman-teman bisa melihat ini korelasinya. Jadi edukasi yang disampaikan Mbak Bisri dan Bapak berjenggot itu selaras teman-teman ya. Meskipun masing-masing memberitakan atau menceritakan hal yang berbeda. Ya, Bapak berjenggot menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad yang adalah fiktif, sedangkan Mbak Bisri menyatakan bahwa kata Muhammad itu memang bukan sosok manusia. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, bagaimana menurut Anda? Jadi begini teman-teman. Kalau belakangan ini, khususnya sekitar tahun 2023, 2024 dan tahun 2025 ini, banyak sekali terbongkar fakta, realitas bahwa selama ini dogma-dogma agama bermerek Islam itu ternyata memang banyak didirikan, didasarkan, dipertahankan dan disebarkan berdasarkan cerita-cerita dongeng, kurafat-kurafat ya. Kaum Ba'alawi, para habib-habib yang ngaku ada darah Rasulullah dalam diri kami gitu ya. Membuktikan bahwa ternyata mereka tidak lebih daripada pendongeng ya, penebar hoax dan pembuat kurafat-kurafat, termasuk juga bikin nanti kuburan palsu, makam palsu dan sebagainya, penuh dengan kepalsuan. Nah, fenomena atau karakteristik seperti ini ternyata sangat kental memang dalam agama bermerek Islam. Ketika mereka, para ustadz, ulama, gus kiainya cerita tentang Tuhan, ternyata Tuhannya juga fiktif. Tuhan yang rumahnya di tanah Arab, Tuhan yang harus hanya disapa dengan budaya tradisi Arab, ininya Arab, itunya Arab dan sebagainya. Tuhannya saja fiktif. Nah, maka sangat mungkin juga jangan-jangan benar yang disampaikan Bapak berjenggot tadi. Sebagaimana juga disampaikan oleh Dr. atau Profesor Sumanto Al-Qurtubi kepada saya tahun 2007 lalu. Bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya tidak lebih adalah tokoh fiktif, sosok imajiner. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar-komentar Anda di kolom komentar. Ya. Dan jangan lupa, salam ODGJ, orang dengan gagasan-gagasan jujur. Nusantara bangkit. Ngeri ya teman-teman. Jadi di situ dia mengambil kesimpulan berdasarkan statement-statement orang lain. Bahkan dia mempertegas bahwa menurut dia benar bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif, bla 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 bla, Allahnya juga fiktif dan sebagainya. Ini ngeri teman-teman. Dan sebenarnya Frans Donald bukan orang pertama yang memviralkan ya statement tersebut, karena setahu saya setengah tahun yang lalu Edis sudah duluan. Edis dan beberapa pengagum Edis, penyembah Edis itu sudah duluan. Kalian bisa lihat
Dalam setengah tahun terakhir Komal-Komal Muslim, banyak sekali coten-coten, polikardus-polikardus yang naik bertanya tentang apakah benar Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif gitu kan. Awalnya nanya setelah kita berikan data bahwa tidak mungkin fiktif karena banyak artefak-artefaknya, banyak peninggalan-peninggalan Nabi, ya jelas gitu, ada barangnya gitu. Ada peninggalan Nabi. Dari situ mereka nggak terima, terus kejang-kejang, ngamuk-ngamuk. Pokoknya Nabi Muhammad harus fiktif menurut mereka. Jadi polikardus tuh bukannya ingin belajar, tapi ingin menghujat dan menista agama Islam. Menyerang. Gara-gara apa? Gara-gara mereka sudah termakan fitnah dan hoaxnya Edis. Dan kita bisa lihat ya bagaimana Pak Jenggot tersebut, kawannya Frans Donald yang seorang murtadin, itu mengeluarkan fitnah tersebut dan dimakan oleh Frans Donald dan disampaikan ulang oleh dia. Ini cukup mengejutkan ya. Seharusnya Anda tinggal sampaikan ada murtadin yang ngomong seperti itu, terus Anda pertanyakan bagaimana tanggapan dari audiens. Kalau seperti itu nggak masalah. Masalahnya Anda malah memprovokasi dan juga mengatakan bahwa itu adalah kebenaran. Ini kan sesuatu yang sadis sekali ya. Dan kalau kita melihat, sekali lagi saya bukan lagi promo channel Frans Donald, ya ini channel dia, Warta Kabar Baik. Judulnya atau nama channelnya Warta Kabar Baik. Tapi isinya sadis teman-teman ya. Full fitnahan kepada Islam kalau kita lihat ya isi dari channelnya. Dan kalian bisa lihat, dia sempat membuat video klarifikasi 2 minggu yang lalu. Nanti kita akan putarkan sedikit ya. Nih, Frans Donald mau dilaporkan Polda Bali karena menista. Ya, bahkan kalian bisa lihat teman-teman. Nih, kalau kita lihat dari thumbnail, ya judul-judulnya gitu kan, isinya itu gila teman-teman. Isinya itu benar-benar sangat tidak suka kepada Islam. Nih ya. Nih, Nabi M itu kok mengawini anak kecil, tanda tanya, mengawini menantu, istri banyak, suka perang dan menjarah, tidak baik kok jadi panutan. Itu ya. Terus memuji Isa Al-Masih gitu, atau Yesus ya dia tulis. Nih, agama Islam agama yang lahir sungsang. Ruwet kayak benang kusut. Nih. Ya, jangan bandingkan Yesus anak Allah dengan Muhammad bin Abdullah, nggak level coy. Nih, lebih baik Anda menyembah hantu daripada nyembah Tuhan versi Ustadz Ulama Kiai Gus Habib Dok. Nih, agama Islam, agama telol nih. Aduh, maaf. Jadi isinya tuh kalian bisa lihat narasi-narasinya memang penuh dengan kebencian ya, seperti layaknya polikardus yang lain. Dan dia lagi sial saja menurut saya. Kalau mau dibilang viral, videonya tidak seviral Agatha, tidak seviral Edis. Tapi lantaran videonya itu di-reupload oleh beberapa saudara-saudara kita di Jawa Timur, sehingga cepatlah proses tersebut. Apalagi sampai GP Ansor ikutan kan gitu. GP Ansor, orang-orang NU, anak-anak santri itu ikutan me-reupload dan juga menyebarkan bahwa ada seorang yang bernama Frans Donald yang mengatakan agama kita, mengatakan nabi kita, sehingga cepatlah orang ini ditangkoi. Dan ditambah juga banyak ya orang-orang yang memberitakan tentang video tersebut, termasuk dari Ade Armando. Ya, kita tahu Ade Armando adalah salah satu buzzer yang cukup efektif ya dalam menyebarkan berita, dan bisa dibilang Ade Armando ini kan salah satu pendukung orang-orang yang suka menjelekkan agama Islam. Bahkan waktu dia membahas video Frans Donald, di satu sisi dia mengatakan itu adalah kebebasan seseorang untuk mengutarakan pendapat. Ini kan konyol ya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Ade Armando mencoba melindungi para penghujat-penghujat Islam dengan mengatakan, wah penghujatan itu kan pendapat pribadi, nggak apa-apa dong gitu kan. Nah, ini konyol ya. Nah, ini video Ade Armando-nya teman-teman. Benarkah Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif? Pertanyaan ini sekarang mengemuka gara-gara video di akun YouTube Warta Kabar Baik yang bicara tentang Nabi Muhammad. Nama hostnya adalah Frans Donald atau Donald Ignatius dengan judul video Sosok Nabi Muhammad adalah Fiksi. Sejak awal video sudah terasa bahwa isi kontennya kontroversial. Di awal video sudah ada peringatan bahwa konten di kanal ini dikhususkan hanya bagi mereka yang berpikiran terbuka. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja.
Dalam video berdurasi sekitar 10 menit itu, Donald menyatakan Nabi Muhammad adalah tokoh imajinasi yang tidak sungguh-sungguh pernah ada dalam sejarah. Secara ilmu arkeologi, Nabi Muhammad tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Donald tidak menjelaskan secara terperinci bukti-bukti apa yang menunjukkan Nabi Muhammad bukanlah tokoh yang secara sejarah benar-benar ada. Dia hanya merujuk pada 2 tokoh Islam yang ditemuinya yang juga menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh fiktif yang dibuat orang-orang Arab. Video Donald ini dengan segera menimbulkan reaksi. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, Cabang Kencong Jember, Muhammad Khoiron Kisan bahkan telah melaporkan Donald ke polisi. Menurut Khoiron Kisan, pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh yang tidak pernah ada membuat warga Muslim merasa agamanya telah dinistakan. Menurutnya, Nabi Muhammad merupakan orang suci yang telah menyebarkan agama Islam. Jika dianggap fiktif, maka hal itu akan menyakiti perasaan umat Muslim. Sekedar catatan, ini bukan kali pertama Donald berurusan dengan hukum. Pada 2017, Donald bahkan masuk penjara selama 2 tahun karena dianggap terbukti menistakan agama. Ketika itu Donald dinyatakan menista Islam dengan mengatakan bahwa ajaran Islam adalah ajaran khayalan, tipu muslihat, sohibul hikayat, penipuan sepanjang zaman. Menurut Donald, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Yusuf Mansur, Mama Dede, Ustadz Zakir Naik adalah pembohong, pendusta, penipu. Islam yang bicara surga adalah agama imajinasi yang timbul dari sampah pikiran manusia, ujar Donald. Apakah kali ini Donald akan kembali digiring ke penjara? Mudah-mudahan sih tidak. Pernyataan Donald hanyalah opini yang bisa benar, bisa salah. Sekedar catatan, saat ini sebenarnya dalam kajian-kajian Islam di Barat memang berkembang keraguan tentang keotentikan Nabi Muhammad. Studi-studi ini biasanya berasal dari kalangan akademisi Barat yang menggunakan pendekatan historis kritis untuk menelaah asal-usul Islam dan tokoh Muhammad. Mereka ini disebut sebagai kaum revisionis. Menurut mereka, apa yang disebut sebagai sirah Nabi atau sejarah hidup Nabi Muhammad yang paling awal seperti karya Ibnu Ishaq baru ditulis sekitar 100-150 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sebelumnya tidak ada catatan tertulis tentang hidup Nabi. Karena itu kata mereka dalam 150 tahun itu bisa saja terjadi pembelokan penulisan sejarah atau dimasukkannya mitos-mitos ke dalam kehidupan Nabi. Namun pendekatan kaum revisionis ini juga tidak diterima oleh mayoritas peneliti Islam. Sejumlah sejarawan seperti Fred Donner dan Angelica Neuwirth tetap menerima keberadaan historis Muhammad, meskipun mereka juga tidak sepenuhnya percaya dengan kisah-kisah Nabi yang selama ini diterima sebagai kebenaran. Jadi studi-studi ini tidak menyatakan Nabi Muhammad tidak pernah ada, tapi mempertanyakan sejauh mana kisah Nabi itu dapat dibuktikan kebenarannya secara historis. Mari kita terbuka terhadap perbedaan pendapat. Kalian bisa lihat ya bagaimana Ade Armando kembali salah teman-teman. Karena menurut dia itu tidak melanggar hukum, tetapi menurut pihak kepolisian itu adalah pelanggaran hukum sehingga Frans Donald ditangkap. Dan ini bukan kali pertama bagi teman-teman yang nggak tahu ya. Frans Donald itu sudah pernah ditangkap tahun 2017. Kalau kalian search atau kalian ketik aja di Google ya, pasti akan muncul itu. Ya, akhirnya sang penista agama Donald Ignatius ditangkap Polda Bali tanggal 27 Juli 2017 ya, ditangkapnya 26 Juli nih. Dari papan ini kan kelihatan ya. Nih, ditangkap Polda Bali. Dan dia sudah mulai mengunggah hinaannya itu dari 21 Maret 2016. Artinya 1 tahun baru ditangkap. 1 tahun teman-teman. Dan waktu itu divonis 2 tahun 8 bulan. Ya, 2 tahun 8 bulan dan setelah keluar mulai lagi melakukan hinaan-hinaan kepada agama Islam. Dan bisa jadi ya, itu bentuk depresi dia, bentuk marahnya gara-gara sebelumnya sudah kena tangkap gitu. Makin dendam lah dia dengan Islam. Ini mirip dengan Rudi Simamora. Ya, Rudi Simamora alias anak Batak itu juga sama. Begitu keluar dari penjara bukannya bertobat, tapi tambah dendam, tambah benci dengan Islam, tambah berapi-api untuk menghujat Islam. Sebelumnya juga Saifuddin sama kan gitu. Saifuddin setelah keluar dari penjara juga sama, kembali. Jadi
Ini harus jadi pelajaran bagi penegak hukum bagaimana supaya para penista-penista ini bisa benaran bertobat. Karena yang namanya penjara itu kan tujuannya supaya orang bertobat. Betul tidak? Tujuan orang dimasukkan ke penjara supaya orang bertobat. Bukan supaya kita kesal sama dia, supaya dia dapat dapat bogem, dapat pukulan, dapat sakit gitu. Enggak. Tujuan penjara itu kan efek jerah. Betul nggak? Tujuannya efek jerah supaya dia nggak melakukan kesalahan yang sama. Tetapi terbukti para penghujat ini setelah keluar tetap melakukan hujatan. Artinya ini harus jadi pertimbangan bagi penegak hukum apakah ada yang salah dalam penanganan atau dalam hukumannya gitu. Atau mungkin 2 tahun, setahun tidak cukup. Butuh waktu yang lebih lama supaya orang-orang ini kapok, supaya orang-orang ini jerah untuk menista. Karena kalau bentar-bentar kadang-kadang kita bisa lihat ya, mulai tuh Polikardus menggoreng dengan mengatakan, ya nggak apa-apa lah, masuk pun cuma setahun, masuk pun cuma setahun setengah, paling lama 2 tahun gitu. Tapi uang yang didapatkan bisa sampai miliaran, paling sedikit ratusan juta. Coba lihat, Rudi Simamora, dia masuk penjara senang menurut Wak Labu ya, bukan menurut saya. Menurut Wak Labu ada videonya, ada buktinya. Wak Labu bilang Rudi Simamora senang masuk penjara. Kenapa dia senang? Karena duit yang didapat banyak. Dia kerja di luar, dapatnya cuma berapa? 1 bulan. Dia masuk penjara, dianggap 2 tahun, tapi bisa dapat uang yang luar biasa banyak. Betul nggak? Kalau vonisnya 2 tahun, ya jalani paling 1 tahun lebih dikit, kan udah bisa minta pembebasan bersyarat. Itu yang terjadi. Nah, kalau Frans Donald ini, ya kita cukup apresiasi kinerja kepolisian Polres Jember yang bergerak sangat cepat, ya luar biasa, baru 1 bulan laporan langsung menangkap Frans Donald di Bali ya. Bayangkan dari Jember ke Bali, artinya mereka benar-benar mencari keberadaan dari orang tersebut. Dan ini membuktikan sebenarnya pihak kepolisian kalau memang pengen cari ya, pengen menangkap seseorang itu ya gampang. Jadi jangan ada yang berpikir bahwa kepolisian kok nggak tangkap-tangkap ini itu gitu ya. Karena belum teman-teman, belum jadi tersangka. Kalau Agatha, Ki Ahmad resmi jadi tersangka, itu pihak kepolisian gampang saja kok untuk melacak dan menemukan mereka, untuk menangkap mereka selama domisilinya masih di wilayah Republik Indonesia. Cuman yang jadi kendala kalau orang tersebut sudah jadi tersangka, tetapi lokasinya ada di luar negeri, seperti Paul Jang Saifuddin ya. Nah, itu kan melibatkan negara tempat mereka kabur. Jadi lebih ribet. Tapi kalau masih dalam wilayah Indonesia, saya yakin ya, mau dia sembunyi di kecamatan manapun, di pedalaman manapun yang ada di Indonesia, itu polisi bisa menemukan. Jadi marilah kita berdoa, semoga penghujat-penghujat yang lain segera menyusul. Apalagi Agatha itu kan laporannya sudah 1/2 tahun. Sudah 1/2 tahun, tapi kita belum mendengar bagaimana kelanjutannya. Padahal kalau kita lihat hujatan yang dibuat oleh Agatha, Ki Ahmad, ya, Edwin, yang lain itu jauh lebih sadis daripada Frans Donald. Ini menurut saya, sekali lagi ya, saya menilai secara objektif. Bagaimana narasi kebencian dari Agatha tuh luar biasa juga. Luar biasa sadis, terang-terangan menghujat. Kalau Frans Donald kadang-kadang dia masih pakai kalimat sarkas, masih mengutip kata orang, walaupun kadang-kadang kepancing. Tapi Agatha dan yang lain lebih sadis teman-teman. Hujatannya lebih sadis, dan kita berharap bisa segeralah diringkus orang-orang ini supaya ada efek jerah. Kalau enggak makin hari banyak penghujat terus teman-teman. Kita lihat ya, nggak habis-habis penghujat ini bermunculan. Bahkan saya bilang seperti jamur di musim hujan. Setiap tahun bermunculan wajah-wajah baru, penghujat-penghujat baru, karena donaturnya ada. Siapa yang mau hujat Islam, banyak yang ngasih gift, banyak yang ngasih donasi. Karena kita tahu banyak orang Islamophobia. Islamophobia itu luar biasa banyaknya, baik di Indonesia maupun luar negeri. Indonesia walaupun mayoritas Muslim, tapi yang Islamophobia banyak sekali. Dendam sentimen masa lalu, ya dendam mungkin tahun 98, belum lagi dendam karena mungkin merasa selama ini termarginalkan gitu kan, banyak. Terus ada juga yang nanya, Bang, kok Frans Donald cepat, sedangkan si Agatha, ya Lina Wijaya, yang lain-lain kok lambat gitu. Nah di sini teman-teman, di sini kita bisa melihat ya perbedaan antara Oten yang di backing sama enggak. Jadi kalau Frans Donald ini bisa dibilang kan selama ini solo karir dia. Ya mungkin teman-teman bisa lihat dari konten-kontennya,
ya terus bagaimana interaksi dia selama ini. Dia ini kan solo karir. Dia buat konten sendiri, upload sendiri, ngomong sendiri, udah gitu kan. Nggak pernah kita lihat dia gabung sama Bom-Bom, gabung sama Wak Labu gitu kan, gabung sama penghujat yang lain, atau tergabung di organisasi penghujat yang lain, nggak. Dia solo karir. Sehingga ya lebih cepat lah teman-teman, karena nggak ada backingannya. Menurut saya ya, menurut penilaian saya ini efek karena dia nggak punya backingan, beda dengan Agatha, beda dengan Edwin, Edis, dan sebagainya, yang notabene itu banyak backingnya. Dan kita nggak bisa anggap remeh siapa yang di belakang mereka. Hati-hati teman-teman. Ya, hati-hati. Banyak orang-orang besar, orang-orang hebat yang menjadi backing mereka. Banyak teman-teman. Dan sebenarnya saya tahu, cuman agak tabu kita ngomong di sini ya. Agak tabu kalau kita bongkar-bongkaran. Kita tahu bagaimana Polikarpus ini menguasai institusi-institusi yang ada di pemerintah kita. Bagaimana jaringan-jaringan mereka, bagaimana koneksi mereka, bagaimana keuangan mereka, itu kuasai semua teman-teman. Jadi kalau kalian berharap Agatha itu bisa cepat ditangkap, nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Kita lihat bagaimana Gilbert Lumondong, kasusnya viral, bahkan orang Kristen sendiri mengatakan Gilbert pantas ditangkap. Banyak kan pendeta-pendeta yang lain, orang Kristen yang mengatakan, wah Gilbert ini menista Islam, udah tangkap saja gitu kan. Tapi terbukti tidak bisa ditangkap. Terbukti lepas kan gitu. Artinya apa? Ya kita nggak pungkiri gitu. Kita nggak pungkiri bahwa mereka ini kuat. Ya, jangan dianggap remeh teman-teman. Kalian kira Agatha itu nggak ada yang di belakangnya? Walaupun dia sering menyerang sesama Kristen, menyerang Kristen yang lain, tapi yang di belakang dia kuat. Kuat teman-teman, solid mereka. Dananya kencang. Dananya kencang. Itulah Agatha yang dari gembel, ya sekarang bisa naik kelas gitu kan. Bayangkan dulu gembelnya seberapa gembel. Dalam waktu nggak sampai 2 tahun, naik kehidupan dia. Karena memang donatur-donatur Islamophobia ini butuh bumper. Butuh orang yang dimajukan ke depan. Dan mereka butuh orang-orang yang seperti Agatha, Rudy Simamora gitu kan. Yang mukanya tebal, yang penting tabrak, yang penting hajar, yang penting serang agama Islam, nggak peduli yang lain. Ini ngeri teman-teman. Ini ngeri. Dan sekali lagi saya berharap ya, kita semua berharap bahwa penegak hukum bisa tegak lurus ya, mengurus kasus-kasus inilah. Karena makin hari makin banyak nih penistaan-penistaan yang terjadi, dan saya berharap teman-teman bisa bantu share video-video ini. Karena jujur ya, kalau cuman seputar dunia diskusi ini, penontonnya itu-itu aja teman-teman. Penontonnya itu-itu aja. Kita butuh penonton-penonton yang ada di luar sana, yang seperti yang kasus Frans Zonal ini, ya orang-orang dari kalangan santri, kalangan umat Muslim awam yang sebenarnya nggak tahu dunia debat gitu, jarang sekali bersinggungan dengan dunia debat, tapi mereka punya power, mereka juga mungkin punya waktu untuk mengurus kasus ini gitu kan. Ya, kita angkat topi buat orang yang melaporkan Frans Zonal gitu, karena ribet teman-teman, ribet proses pelaporan itu kan, harus datang dan sebagainya. Jadi kita apresiasilah buat saudara kita yang sudah melaporkan Frans Zonal, dan kita berharap dengan diviralkannya video-video hujatan-hujatan yang lain, itu akan membuat banyak umat Muslim yang lain yang tergerak juga untuk melaporkan penghujat-penghujat yang lain. Banyak sekali penghujat-penghujat itu teman-teman. Jadi marilah, kalau kita nggak bisa berjuang lewat ya mungkin langsung di lapangan, ya minimal share lah. Kan gitu. Setiap orang punya talenta. Masa untuk nge-share aja kalian nggak mau? Coba saya tanya. Allah tuh cuma minta kita tuh lakukan sesuatu. Lakukan yang bisa kita lakukan. Nggak suruh kalian harus angkat pedang untuk mati-matian lawan orang gitu. Nggak teman-teman. Minimal share lah. Ya, sesimpel itu kok. Kayak saya. Ya mungkin yang bisa saya lakukan apa? Dengan membuat konten-konten seperti ini, dan sekali-kali mungkin turun ke lapangan untuk ngecek langsung, untuk melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana pemurtatan yang begitu masif mereka lakukan, kan gitu. Saya juga berusaha untuk apa? Berusaha untuk mendapatkan ridho dari Allah dengan perjuangan ini. Untuk itu mari kita sama-sama berjuang melawan para Polikarpus, penghujat penista agama Islam ini. Bantu para apologet, bantu para pejuang-pejuang yang ada di medsos ini dengan cara share dan juga membagikan video-video kepada saudara-saudara kalian, kenalan-kenalan kalian, sehingga semua orang tahu
apa yang sebenarnya terjadi. Jangan Islam itu hanya difitnah-fitnah saja gitu kan, hanya dijelek-jelekan. Wah, Islam begini, Islam duluan gitu. Mereka nggak lihat apa yang sudah terjadi duluan. Mereka nggak lihat apa yang sudah dilakukan Polycarpus kepada kita. Kan gitu. Dengan kita share, teman-teman kita jadi tahu, sehingga mereka lihat sendiri bahwa ternyata bukan Islam yang memulai ini semua. Islam hanya korban, Islam hanya membela diri. Ini yang harus kita tekankan ya. Kita hanya membela diri, kita hanya reaksi dari apa yang mereka lakukan. Bukan kita yang memulai ini semua. Mereka yang memulai ini semua ya. Ini yang dipertegas teman-teman. Mereka yang memulai semua. Bahkan kita sudah pernah nanya kepada Polycarpus, apa nggak bisa kita damai saja? Mereka bilang apa? Enggak, saya tidak akan damai sebelum Quran kalian dihapus. Bayangkan, mereka menunggu, ya mereka meminta Quran kita untuk dihapuskan. Ngeri nggak? Ngeri teman-teman. Beda sama kita, kalau kita perangi orang-orangnya. Kita perangi oknum-oknum yang nggak benar yang mengatasnamakan Kristen dan menghujat agama Islam. Kalau mereka nggak, yang mereka perangi agama kita. Coba tanya sama Tanpa Ragi, Sofiatul gitu kan, yang kamu lawan siapa? Dia bilang Islamnya. Dia nggak ada masalah dengan oknumnya. Agamanya yang ingin mereka hancurkan. Ngeri nggak? Jadi bagaimana kita bisa berdamai dengan orang yang sudah punya niat seperti itu? Mau nggak mau ya kita akan perangi terus, walaupun akan terus seperti itu sampai akhir zaman, karena memang sudah dinubuatkan ya. Antek-antek Dajjal ini nggak akan selesai, nggak akan habis teman-teman. 1, 2 masuk penjara, muncul lagi yang lain. Akan terus terjadi siklus seperti itu. Yang penting kita lakukan bagian kita. Sama seperti semut yang memadamkan istana Nabi Sulaiman yang terbakar dengan membawa air ala kadarnya ya. Hanya sebatas yang bisa dia bawa. Tapi yang dilihat adalah niat kita. Sehingga nanti kita waktu menghadap Allah, kita sudah melakukan yang terbaik saat kita di dunia. Kita dengan bangga mengatakan, saya sudah berjuang demi agama Islam. Kita sudah berjuang. Kita sudah memberikan yang terbaik. Jadi sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan segala yang Allah berikan, jabatan, harta benda, talenta, bakat, kemampuan kamu. Kita sudah katakan, kita gunakan itu semua demi membela la ilaha illallah. Itu aja sih dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.